Halo semuanya, kenalin nama aku Valentina Vanessa Putri-Lamake. Hari ini aku mau menganalisis 7 unsur kebudayaan suku Lamholot. Pertama, suku Lamholot adalah salah satu suku bangsa yang berdiam di dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Lamholot mendiam sebagian besar wilayah kabupaten tersebut, yang meliputi bagian timur Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lambeta, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Menurut letak geografisnya, Flores Timur terletak antara 0804040 LS dan 1220-38-1230-57 BT. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sau, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sika, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Luas wilayah Flores Timur adalah 5.983,38 km, terdiri dari luas daratan 1.812,85 km dan luas perairan sekitar 4.170,53 km yang tersebar pada 3 pulau besar, yakni Pulau Flores, Pulau Adonara, dan Pulau Solor, serta 24 pulau kecil. Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan, terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Persebaran suku Lamholot ini, atau yang biasa disebut juga Lamkolot, Lamholot, Solor, Larangtuka, merupakan salah satu suku asli Indonesia yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada Kabupaten Flores Timur. Kemudian kita masuk ke dalam 7 unsur kebudayaan suku Lamholot. Yang pertama ada sistem religi dan upacara keagamaan. Suku Lamholot menganut agama Katolik, Kristen, dan Islam. Sistem-sistem kepercayaannya ada Lerawulan Tanak Ekan, Relamawana, Bau Lolong. Untuk yang pertama, Lerawulan Tanak Ekan, yaitu kepercayaan kepada dewa tertinggi yang disebut Lerawulan Tanak Eka sebagai sang pencipta. Mereka percaya juga kepada roh-roh nenek moyang yang mempunyai hubungan langsung dengan anak cucu yang masih hidup. Hal ini menyebabkan mereka mempunyai suatu tradisi pemberian bayi yang baru lahir dengan nama salah satu seorang nenek moyang mereka. Roh-roh nenek moyang ini dianggap menjadi perantara mereka dengan dewa tertinggi dan bisa memberi berkat maupun kutukan kepada keturunannya yang berbuat baik atau sebaliknya. Keadaan dunia roh para nenek moyang serupa dengan dunia kita, yaitu mempunyai kebun, perkampungan, dan lain-lain. Suku Lamholot juga percaya akan adanya makhluk-makhluk halus penunggu desa, sumber-sumber alam, dan kekuatan gaib. Kematian dianggap sebagai akhir perjalanan masa kehidupan di dunia fana dan awal perjalanan menuju dunia seberang untuk bergabung dengan para leluhur yang lebih dahulu pergi dan menyediakan tempat bagi mereka. Pujian dewa tertinggi ini terhadap roh nenek moyang dan makhluk halus diwujudkan dalam bentuk upacara-upacara yang biasanya dilakukan dalam rumah ibadat. Rumah ibadat mereka yang disebut Korke dan Nuba Nurah merupakan bangunan menggelatik terbentuk menhir dan dolmen. Kemudian yang kedua, Relamawana merupakan tiang kayu suci yang melambangkan wujud tertinggi dalam agama asli suku bangsa di Flores. Biasanya terdapat dalam korke maupun rumah adat kepala suku atau rumah penduduk umumnya. Orang biasanya berdiri di depan tiang suci ini untuk memohon berkat atau perlindungan Lerawulan Tanak Ekan. Selain itu, ada pemotongan hewan dalam suatu upacara tertentu dan darah hewan tersebut dioleskan pada tiang suci yang mereka anggap sebagai tempat hadirnya Lerawulan Tanak Eka di tengah umatnya. Dan yang terakhir, Bau Lolong. Suku Lamholot juga memiliki ritual yang dinamakan Bau Lolong. Dalam ritual ini, arak dituangkan ke atas batu yang disebut Naubanara. Seusai penyiraman beberapa tetes arak, mereka menegakkan arak yang merupakan simbol pemersatu alam, manusia, dan sosok yang tidak kelihatan. Biasanya kaum perempuan memasak arak secara tradisional dengan bahan baku tuak putih dan dimasukkan ke tembikar. Perlahan arak disuing dan dimasukkan ke kendi, kemudian diserahkan kepada para lelaki.
Tuak dan arak memiliki nilai sakral dalam budaya Lama Holot, tetapi banyak disalahgunakan untuk mabuk-mabukan. Unsur yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Kesatuan sosial terkecil suku Lama Holot adalah keluarga inti yang disebut Langeuma. Beberapa Langeuma bergabung membentuk suatu kesatuan keluarga lebih luas, yang disebut Manu'won atau Amang. Gabungan Manu'won merupakan klan yang disebut Nuanena atau Wungu. Prinsip keturunan menganggut sistem patrilineal. Dalam perkawinan, suku Lama Holot menganut prinsip exogamy clan. Artinya mencari jodoh harus di luar klan sendiri. Klan pemberi gadis disebut Bela, dan klan penerima gadis disebut Ona Opu. Adat menetap sesudah nikah adalah vir lokal, di mana pasangan pengantin akan menetap di sekitar kediaman kerabat suami. Salah satu syarat dalam perkawinan adalah mas kawin yang menandai bahwa si wanita telah keluar dari klannya, dan juga sebagai alat mempererat hubungan kekeluargaan. Mas kawin berupa gading atau bala dengan bermacam-macam ukuran. Semakin besar ukuran gading tertentu, semakin baik. Suku bangsa Lama Holot juga mengenal sistem pelapisan sosial berdasarkan prinsip keturunan dari klan yang dipandang lebih senior. Ada 3 lapisan sosial, yaitu lapisan bangsawan, Takta Belen, lapisan rakyat biasa Ataka Belen, dan lapisan budak Asiana. Unsur yang ketiga, sistem pengetahuan. Kabupaten tempat suku Lama Holot berdiam ini merupakan wilayah kepulauan vulkanis dengan rangkaian bukit-bukit dengan sejumlah gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Lewotobi laki-laki, Gunung Lewotobi perempuan, Gunung Leraboleng, dan Gunung Ililiboleng. Letak geografis wilayah kabupaten ini berdampak pada klimatologi, yaitu mengalami 2 musim seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun pemanfaatan lahan berupa tanah sewa, tanah pekarangan, tanah tagelan, hutan, perkebunan, perikanan, peternakan, dengan sumber mata air umumnya berada pada kawasan hutan. Yang keempat, unsur bahasa. Suku Lama Holot memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Lama Holot, yang digolongkan oleh para ahli ke dalam rumpuan bahasa Ambon Timur. Bahasa ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama Lama Holot Barat, Lama Holot Tengah, dan Lama Holot Timur. Untuk bahasa Lama Holot Barat adalah bahasa yang paling besar jumlah penuturnya, yaitu terdiri atas beberapa dialek, yaitu Pukanu, Lewotobi, Lewolaga, Barna, Lewolema, Wabulan, Paipoto, Tanjung Bunga, Buton, Horawura, Waiwadan, Waitan, Kiwauna, Dulhi, Wungkoreng, Belang, Lamalera, Mulan, Lamahora, Mardeka, Ileape, Ritaibang, dan Lemakera. Sedangkan bahasa Lama Holot Tengah terdiri atas dialek Minggir, Lewopunutu, Lewota, Lewokukun, Imordo, Lewuka, Kalikara, dan Painara. Sedangkan bahasa Lama Holot Timur yang paling sedikit jumlah penuturnya terdiri atas dialek Lewowolong dan Lama Tuka. Unsur yang kelima, kesenian. Ada tarian, yang pertama tarian Hidung, merupakan tarian perang. Tarian Hidung dimaknai oleh masyarakat Lama Holot sebagai penghormatan kepada leluhur dan juga sebagai tarian penyambut dalam sebuah seremonial tertentu. Yang kedua, tari Naminiki, berasal dari daerah Lamatau. Tarian ini dibawakan oleh pria dan wanita dalam membuka atau bahkan menutup sebuah ritual. Tarian ini bukan hanya sekedar sebagai penghibur, melainkan menghantar orang untuk masuk ke dalam ritual yang akan dilaksanakan. Kesenian berikutnya ada busana adat. Yang pertama, kuatek. Kuatek merupakan sarung yang dipakai oleh kaum wanita dan merupakan pakaian resmi dalam adat istiadat masyarakat Lama Holot. Dan yang kedua adalah Nowin, merupakan sarung yang digunakan oleh para kaum pria. Penggunaan Nowin sama dengan penggunaan kuatek pada kaum wanita.
Dan untuk alat musik ada gambus. Gambus merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat Lama Holot yang tidak memiliki sifat religius. Penggunaan alat musik gambus tidak pada orang tertentu tetapi berlaku untuk semua kalangan. Alat musik ini dapat digunakan untuk mengiringi setiap tarian baik yang bersifat religius maupun profan. Unsur yang keenam, sistem mata pencarian. Mata pencarian utama suku Lama Holot adalah bercocok tanam di ladang dengan tanaman utamanya yaitu padi dan dilakukan dengan sistem tebang bakar. Selain bercocok tanam, mata pencarian tambahan suku Lama Holot adalah menyadam tuak. Mereka juga berternak babi, kambing, ayam, dan kerbau. Sebagian dari suku Lama Holot juga menangkap ikan dengan alat-alat sederhana seperti jaring dari anyaman tulang daun lontar, busur panah dari bambu, pancing, dan lain-lain. Mereka yang tinggal di daerah pantai malahan menganggap pekerjaan menangkap ikan merupakan mata pencarian yang penting. Dan unsur yang terakhir, sistem teknologi dan peralatan. Tombak adalah senjata adat masyarakat Lama Holot di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki berbagai tujuan penggunaan. Selain untuk berburu, tombak juga selalu digunakan sebelum berperang. Menu makanan masyarakat Lama Holot selalu terdiri atas nasi, ikan, ayam, dan minumannya adalah tuak. Sekian analisis unsur budaya suku Lama Holot dari aku. Mohon maaf jika masih banyak pengucapan yang salah.